علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan majelis ta'liq ala kitab At-Tajrid As-Sharih karya Al-Imam Az-Zabidi yang wafat pada tahun 893 rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah selesai membahas tentang fadlis salati fi Masjid Makkah wal Madinah. Maka kita lanjutkan Kitabul Amali fi Salati. Laras nggih? Kitab tentang amal di dalam salat. Dalam naskah yang lain, Kitabul Isti'anati fi Salati. Kitab minta bantuan dengan tangan kita di dalam salat. Maksudnya menggerakkan tangan untuk suatu keperluan di dalam salat. Jadi boleh di dalam salat kita melakukan suatu amalan yang keluar dari aktivitas salat apabila memang diperlukan. Hadis 630 dalam kitab saya, dalam kitab antum mungkin berbeda. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi as-salati fayaruddu 'alaina. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. Jadi di awal Islam boleh salam ketika sedang salat, tetapi kemudian dihapus oleh Nabi SAW. Tidak boleh lagi bicara di dalam salat karena di dalam salat ada kesibukan. Roja'na, kami pulang min indin Najasyi, dari hadapan Raja Najasyi. Ini maksudnya pulang ke Madinah, bukan pulang ke Mekah. Karena ada dua kali pulang. Yang pertama pulang dari Ethiopia ke Mekah, yang kedua pulang dari Ethiopia ke Madinah. Nah, ini maksudnya pulang ke Madinah. Dari mana taunya? Dari hadis berikutnya, hadis 631. Wa fi riwayatin an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana ahaduna yukallimu sahibahu fi sholati hatta nazalat hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut. Nah, ayat ini turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ini madaniyah. Berarti roja'na, pulang tadi, itu adalah pulang ke Madinah. Hafidhu 'ala shalawat, jagalah salat-salat, yaitu waktunya dijaga, jangan keluar dari waktunya. Wassalatil wusta, maksudnya adalah salat asar menurut jumhur ulama. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengartikan salatul wusta adalah salat subuh, dan ada lagi pendapat yang lain-lain sangat banyak. Kemudian qumu, berdirilah, maksudnya salatlah. Maka ini termasuk dzikrul juz'i wa iradatul kull. Disebutkan sebagiannya yaitu berdiri, yang dimaksud semuanya adalah salat. Lillahi, karena Allah, yaitu ikhlas karena Allah. Qanitin, dalam keadaan khusyuk. Qanitin termasuk lafal mushtarak, sehingga memiliki makna yang banyak. Ada yang mengartikan khusyuk, dan itulah makna yang paling populer. Ada yang mengartikan qanitin, diam, dan itulah dalilnya hadis ini, karena dijelaskan di sini fa umirna bisukut, berarti qanitin ay sakitin. Tetapi sakitin dengan khusyin itu adalah mutalaziman, saling berkaitan. Karena kalau orang khusyuk dalam salatnya, tidak akan dia berkata-kata kepada manusia di dalam salat tersebut. Salah satu makna kunut adalah berdiri. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah ditanya, salat apa yang paling utama? Beliau mengatakan, tulul kunut, lamanya berdiri. Dan ijma' para ulama bahwa tulul kunut di situ maksudnya bukan khusyuk, tetapi berdiri.
632 dalam kitab saya wa an Mu'aiqib bin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul yusawwi turaba haitsu yasjud. Seseorang meratakan tanah di tempat dia sujud, yaitu di area wajah yang akan dia sujudi. Karena zaman dulu masjidnya dari tanah. Qala in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau kamu harus melakukannya, maka sekali usap saja. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap area tempat sujud apabila diperlukan, tetapi hanya diizinkan satu kali. Karena kalau berkali-kali ini melenyapkan kekhusyuan. Kemudian perbuatan ini mengusap debu pada area sujud, ini hukumnya adalah makruh menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik rahimahullah yang mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa alias tidak makruh. Nah, barangkali Imam Malik rahimahullah belum mengetahui hadis ini, belum sampai kepada beliau hadis ini. Demikian dijawab oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. 633 wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu annahu shalla yawman fi ghazwatin, dalam satu perang, ini maksudnya perang melawan Khawarij di Harura, satu kota di Kufah. Walijamu dabatihi, adapun tali ikat kendaraannya biyadihi, di tangannya. Faja'alat ad-dabbatu tunazi'uhu, maka dabbah tadi menarik beliau, wa ja'ala yatba'uha, dan dia pun mengikuti dabbah itu. Ini kaitannya dengan bab adalah isti'anah bil yad fis shalah. Dia pakai tangannya untuk menarik kudanya pada saat salat tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya thumma raja'al qahqara, kemudian dia mundur ke belakang, kembali ke shafnya lagi. Jadi setelah ditarik, kudanya maju ke depan, dia ikut maju, tapi kemudian mundur lagi. Nah, maka maju mundur seperti ini ketika diperlukan, dan itu sedikit tidak masalah. Adapun ketika gerakannya banyak, nah maka tidak diizinkan. Tapi kalau gerakannya sedikit, maka tidak masalah berdasarkan hadis ini. Adapun pembatasan dalam mazhab Syafi'i, minimalnya adalah 2 kali. Kalau 3 kali berturut-turut maka salatnya batal. Maka ini dijawab oleh beberapa ulama, tidak ada dalil yang sangat jelas yang menunjukkan batalnya salat kalau gerakannya lebih gerakannya 3 kali berturut-turut. Tapi untuk ihtiyat, ya kita biasakan kalau bergerak di dalam salat jangan lebih dari 2 kali berturut-turut untuk menghindari khilafiyah tersebut. Faqila lahu fi dzalika faqala inni ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawatin aw qala 7 ghazawatin wa 8 wa syahidtu taysirahu, dan saya menyaksikan pemudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam masalah gerakan salat dan masalah-masalah yang lain oleh Nabi dimudahkan, tidak mudah-mudah dibatalkan seperti yang kalian yakini. Wa inni in kuntu an uraji'a ma'adabbati, bahwasanya saya menarik kendaraan saya, ahabbu ilayya min an ada'aha, lebih saya sukai daripada saya membiarkan kendaraan itu, tarji'u ila ma'lafiha, kembali ke tempatnya semula. Fayashukku alayya, maka itu memberatkan kepada saya karena akan mencarinya ke tempat yang jauh. Jadi daripada setelah sholat saya harus mencari-cari kuda ke tempat yang jauh, itu memberatkan saya. Lebih baik tali kudanya saya pegang, meskipun dia kadang maju, kemudian saya ikut tertarik, tapi kemudian bisa mundur lagi. Maka termasuk menggendong anak tidak ada masalah ketika memang diperlukan. Anak ikut ke masjid padahal kita tidak menghendakinya, ketut nih ke masjid, kemudian kita gendong supaya tidak mengganggu jamaah, dinaikkan lagi, digendong, kemudian diturunkan lagi, kemudian dinaikkan lagi, nggak ada masalah seperti ini.
Dan para ulama mengatakan lafu imamah ahwanu min hamli umamah. Melipat sorban atau membenarkan sorban yang lepas itu lebih ringan daripada menggendong umamah, yaitu Nabi pernah menggendong umamah di dalam salat jamaah. Sehingga kalau sorbannya lepas diperbaiki lagi nggak apa-apa, peci lepas diperbaiki lagi nggak ada masalah di dalam salat. 634. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha dzakarat hadits al-khusufi wa qala fi hadhihi riwayah ba'da qawlihi wa laqad ra'aitun nara yahtimu ba'daha ba'dan. Saya melihat api neraka itu meremukkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Jadi saling tabrak menabrak antara api dengan api. Wa ra'aitu fiha Amr bin Luhai, dan saya melihat di dalam api neraka Amr bin Luhai, ini tokoh jahiliyah. Wa huwa alladhi sayyabas sawaib. Dalam riwayat yang lain, Amr bin Luhai bin Qam'ah, akho Bani Ka'ab. Jadi dari Bani Ka'ab dia. Wa huwa alladhi sayyabas sawaib, dan dialah yang sayyabas sawaib, menyunahkan adanya saibah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Saibah itu binatang yang dibiarkan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dilarang kalau dia makan apapun di masyarakat, karena sudah dinazarkan oleh seseorang yang menazarkan sesuatu. Misalnya kalau saya sembuh maka hewan ini menjadi saibah. Nah kemudian dia sembuh betul maka hewannya menjadi saibah. Dan ini mirip dengan kondisi yang ada di Jawa. Ada kebo Selamat, Mbah Selamat, Kiai Selamat. Nah itu katanya dibiarkan makan apapun. Bahkan yang memiliki sayur mayur dimakan olehnya merasa mendapatkan berkah. Ini mirip dengan sawaib atau saibah yang ada di masa jahiliyah. Berikutnya 635, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Ini pada perang Bani Mustalik. Fantalaqtu thumma raja'tu wa qad qadaytuha fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi falam yarudda alayya. Maksudnya Nabi tidak menjawab salamnya dengan ucapan, tetapi menjawabnya dengan gerakan tangan. Maka di sini dimasukkan dalam bab al-amal fi shalah, karena waktu itu Nabi menggerakkan tangannya untuk menjawab salamnya. Tapi hadis ini ringkasan, tidak disebutkan padanya bahwa Nabi menggerakkan tangannya dalam rangka menjawab salamnya. Dan seperti ini biasa ya, diringkas hadisnya karena sudah mafhum dari hadis yang lain. Fawaqa'a fi qalbi mallahu a'lamu bihi. Maksudnya sedih. Faqultu fi nafsi la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya ay ghadaba alayya. Marah kepada saya. Anni abta'tu alaihi, karena saya lambat tidak segera datang. Thumma sallamtu alaihi falam yarudda alayya fawaqa'a fi qalbi ashaddu minal marratil ula. Thumma sallamtu alaihi faradda alayya. Kemudian saya salam lagi, dijawab oleh Nabi. Ini maksudnya selesai salat. Jadi salamnya Jabir 3 kali, 2 kali di dalam salat, 1 kali setelah selesai salat. Faqala, lalu beliau bersabda menjelaskan, innama man'ani an arudda alaik, menghalangi saya untuk menjawab salammu, anni kuntu usalli, karena saya sedang salat. Dan ini dalil bahwasanya hendaklah kita melenyapkan kesedihan orang yang sedih. Karena Rasulullah SAW mengetahui susahnya Jabir ketika tidak dijawab salamnya oleh beliau. Maka beliau pun menjelaskan, ya, saya tidak marah kepada kamu, tapi semata-mata karena tadi sedang salat. Dan ini dilakukan juga oleh Nabi dalam banyak kasus. Misalnya dalam kasus Sa'ab bin Jathamah, yang dia memberikan hadiah kepada Nabi berupa keledai. Nah, kemudian Nabi menolaknya. Maka Sa'ab kelihatan wajahnya susah. Maka beliau menjelaskan, saya tidak menolaknya karena benci kepada kamu, bukan, tapi karena semata-mata sedang ihram. Nah, orang ihram tidak boleh dihadiahi keledai yang masih utuh, karena berarti menunjukkan dia berburu keledai tadi
karena untuk si ihram tersebut. Wa kana ala rahilatihi mutawajjihan ila ghairil qiblah, menunjukkan bolehnya salat sunnah tidak menghadap kiblat apabila dilakukan di atas kendaraan, dan ini sudah pernah dibahas. Berikutnya 636 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Ikhtisar ada dua makna. Yang pertama yang masyhur yaitu meletakkan tangan pada khasirah, pada lambung atau berkacak pinggang. Tafsiran yang kedua ikhtisar maksudnya isra', mempercepat salat. Jadi salat terlalu cepat. Seperti ikhtisarul kitab, meringkas kitab yang panjang jadi pendek. Adapun hikmahnya kenapa dilarang salat dalam keadaan berkacak pinggang? Pertama, karena menunjukkan tidak khusyuk. Yang kedua, karena konon iblis diturunkan dari surga dalam keadaan berkacak pinggang. Yang ketiga, karena Yahudi biasa melakukannya, sehingga dilarang kita menyerupai orang-orang Yahudi. Kitab Sujudil Quran. Ada pembahasan sebelum dilanjutkan Sujudil Quran? Sujud sahwi. Kitab Sujud sahwi 637 wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra khamsan faqila lahu azida fi shalah faqala wa ma dhaka qala sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'dama sallama. Hadis ini menunjukkan sujud sahwi dilakukan ketika ada penambahan di dalam salat karena lupa. Sebab sujud sahwi ada 3, 1 penambahan, 2 pengurangan, 3 keraguan-raguan. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan ba'dama salam, setelah salam. Hadis yang lain mengatakan sebelum salam. Makanya para ulama berselisih pendapat. Mazhab Hanafi memakai hadis ini setelah salam. Mazhab Syafi'i memakai hadis yang lain sebelum salam. Mazhab Maliki mengkompromikan antara keduanya. Kalau kesalahannya adalah penambahan seperti di sini khamsan, maka sahwinya ba'da, setelah. Kalau kesalahannya adalah kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Pendapat qadim Imam Syafi'i adalah mukhayyar, bebas. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Dan pendapat qadim mazhab Syafi'i ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan itu juga yang dipilih oleh banyak dari masyayikhuna. Di antaranya adalah Syekh Wahid Bali hafizahullahu ta'ala. Karena itu boleh bebas setelah salam atau sebelum salam. Mazhab yang paling susah adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, yu'malu kullu hadithin ala wajhihi. Setiap hadis tentang sujud sahwi diterapkan sesuai kasus yang terjadi. Jadi kita harus hafal semua hadis tentang sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini kan menambah menjadi 5 kan. Nah, berarti kalau nambah menjadi 5 berarti ba'da masallama. Nanti hadis berikutnya harus dihafal, hadis berikutnya harus dihafal semuanya. Ini teorinya Imam Ahmad bin Hanbal, menerapkan hadis sesuai kasusnya masing-masing. Dan ini susah bagi rata-rata kaum muslimin karena susah untuk menghafal semua hadis-hadis tentang sujud sahwi ini. Nah, sujud sahwi hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah sunnah. Menurut sebagian ulama adalah wajib. Menurut sebagian yang lain diperinci. Perincinya bagaimana? Kalau yang ditinggalkan adalah yang wajib, maka sujudnya wajib. Kalau yang ditinggalkan adalah sunnah, maka sujudnya adalah sunnah. Jadi masih ada khilaf juga di antara para ulama.
Apa hukum sujud sahwi ini? Kalau jumhur secara umum sunnah. Nah, Astagfirullah atau kemudian dalam hadis ini para sahabat mengikuti Nabi sholat 5 rakaat. Ini tidak boleh kita tiru karena para sahabat Nabi mengikuti sholat Nabi 5 rakaat ini karena masih ada perubahan-perubahan dalam syariat Islam di masa Nabi SAW. Sekarang sudah tidak mungkin ada perubahan syariat Islam sehingga kalau kita mengikuti imam sholat 5 rakaat padahal tahu salah, sholatnya batal. Jadi kalau imamnya salah 5 rakaat, maka kita tasbihi subhanallah. Kalau imamnya nekat, maka kita duduk tahiyat menunggu sampai imamnya salam. Kalau kita ikut berdiri padahal tahu salatnya batal. Kalau kita juga ragu-ragu seperti imam, maka salatnya sah. Jadi kaidahnya adalah menambah di dalam salat padahal tahu kalau itu salah, itu membatalkan salat. Sengaja salat 5 rakaat di dalam salat duhur, maka salatnya batal. 638 wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil rak'ataini ba'dal 'ashr, menunjukkan larangan salat setelah azhar. Thumma ra'aituhu yusallihima wa kana 'indi minal ansar fa arsaltu ilaihi al-jariyata fa qultu qumi bi janbihi fa quli lahu taqulu laka Ummu Salamah ya Rasulullah sami'tuka tanha 'an hataini wa araka tusallihima, menunjukkan bolehnya bicara kepada orang yang salat apabila diperlukan. Fa in asyara biyadihi fastakhiri anhu, menunjukkan bolehnya isti'anah di dalam salat dengan yad, dengan tangan, atau bolehnya menggerakkan tangan di dalam salat apabila diperlukan. Fa fa'alatil jariyatu fa asyara biyadihi fastakharat anhu. Falamma sarafa qala ya binta Abi Umayyah. Binta Abi Umayyah adalah Ummu Salamah. Abu Umayyah namanya Suhail, maka Ummu Salamah binti Suhail namanya adalah Zainab binti Suhail, Hindun binti Suhail. Sa'alti 'anil rak'ataini ba'dal 'ashr wa innahu atani nasun min Abdil Qais fashaghaluni 'anil rak'ataini allataini ba'da adh-dhuhri fahuma hatani, menunjukkan bolehnya mengganti salat yang terlewat diganti setelah asar dengan syarat setelah asarnya belum sampai kuning matahari. Tapi kalau sudah kuning matahari, maka sudah tidak boleh salat tersebut. Kemudian masalah ini khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, tidak boleh salat setelah asar. Menurut minoritas ulama, tidak boleh salat asar apabila sudah kuning matahari. Dan hadisnya sahih dari Abu Dawud, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi SAW melarang salat setelah asar kecuali kalau matahari masih putih, sehingga yang dilarang itu hanya ketika sudah kuning saja. Menunjukkan juga bahwasanya salat sunnah itu bisa juga diqadha, tidak hanya salat wajib yang diqadha. Dan hukumnya sama dengan salat sunnahnya. Kaidahnya mengatakan al-qadha'u yahkil ada. Hukum qadha sama dengan hukum adanya. Kalau adanya wajib, qadha'nya wajib. Kalau adanya sunnah, qadha'nya sunnah. Dan hadis ini dikomentari oleh pensyarah kitab ini bahwa sebaiknya hadis ini dimasukkan dalam kitab sebelumnya, yaitu Kitabul Amal fi Shalah, tidak dimasukkan dalam Kitabus Sahwi karena tidak ada kaitannya dengan sahwi sama sekali. Sebelum kita berjanais barangkali ada pembahasan. Kemudian tobat. Ada orang sudah 10 tahun tidak sholat, kemudian tobat. Apakah
dia wajib mengganti salatnya selama 10 tahun tadi. Menurut mayoritas para ulama, wajib. Menurut mazhab Hambali, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menggantinya padahal salatnya 10 tahun ditinggalkan? Menurut mazhab Syafi'i, dilakukan salat bertubi-tubi supaya segera selesai kewajiban salat 10 tahun itu. Jadi pekerjaannya sehari-hari 24 jam salat, istirahat tidur, istirahat mandi. Kalau perlu kerja ya kerja, kalau nggak perlu ya nggak usah kerja. Sudah ada penghasilan maka nggak usah kerja, salat terus sampai utang 10 tahun lunas. Menurut mazhab yang lain, dan ini lebih ringan, dilakukan setiap salat 2 kali sampai 10 tahun. Subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, sampai 10 tahun berarti sudah lunas utangnya. Tapi ini kadang-kadang susah, karena mungkin orang belum sampai 10 tahun sudah wafat, berarti meninggalkan utang. Madhab yang paling gampang yang tadi, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perbaiki amalnya, memperbanyak salat sunnah, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan itu tampaknya yang dipilih oleh Syekh Nasr Mudzakkir, yaitu tidak mengulangi. Kenapa? Kalau mazhab Syafi'i tidak. Jadi 24 jam itu mengganti itu salat itu. Tapi kalau mazhab yang lain tadi ya zuhur-zuhur, asar-asar, maghrib-maghrib, isya-isya. Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah-jenazah. Jinazah atau janazah, kasrah atau fathah boleh. Dan artinya adalah keranda yang di atasnya ada mayit. Kalau cuma mayit saja tidak disebut jenazah, tapi disebut mayit. Kalau cuma kerandanya saja tidak disebut jenazah, tapi disebut na'syun atau sarirun. 639 dalam kitab saya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin, maksudnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, min Rabbi fa akhbarani aw qala basyarani, ini berarti wahyu, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq. Hadis menunjukkan bahwa dosa-dosa selain syirik masih bisa diampuni oleh Allah, sehingga masih ada kesempatan untuk masuk surga. Adapun mati membawa syirik seperti Abu Talib, maka tidak akan masuk surga. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Abu Talib itu sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Seorang sahabat Nabi mengatakan, demi Allah saya mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah. Riwayat Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya, itu hadis yang dhaif, dan yang sahih adalah bahwasanya dia mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ijma' para ulama mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, itu Abu Talib. Berarti dia mati kafir. Dalam Sunan Abu Dawud, Ali mengatakan inna syaikhad dhal qad mata. Mbah tua yang sesat sudah mati, yaitu bapaknya sendiri. Sahih dalam Bukhari bahwasanya Nabi mengatakan innahu fi dhahdah. Sesungguhnya Abu Talib itu berada di lapisan paling atas neraka. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa dia matinya mati kafir, na'udzubillahi minasyarri dzalika. Nah, qultu Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan qultu Nabi kemudian qala Jibril, bukan. 640 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nara. Wa qultu ana, maksudnya istimbat. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Tapi dalam riwayat Muslim ada yang sebaliknya. Justru sabda nabinya adalah man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Istimbatnya man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar.
Nomor 1 wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Saya menulis kitab dengan judul Al-Ahadits Al-Adadiyah. Hadis-hadis yang menyebutkan jumlah-jumlah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi dalam mengajarkan ilmu. Sehingga kalau agak banyak itu beliau sebutkan jumlahnya dulu. Supaya orang perhatian sehingga menghitung. Nah, maka mari kita hitung. Amarona bittiba'il janais, mengikuti jenazah. Ini satu. Yang kedua, wa iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Ini dua. Wa ijabatid da'i, mendatangi undangan orang yang mengundang. Ini tiga. Dan ini kalau walimah maka hukumnya wajib. Kalau selain walimah maka hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Menyelisih mereka Ibnu Umar, dia anggap wajib semua undangan makan. Yang keempat, wa nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Yang kelima, ibraril muqsim, menuruti orang yang bersumpah, atau al-muqsim atau al-qasam, ya sama-sama sahih. Maksudnya kalau ada orang bersumpah kepada kita minta bantuan misalnya, maka kita turuti supaya dia tidak usah membayar kafarah sumpahnya. Demi Allah, tolong Anda bantu saya. Nah, kita bantu betul. Yang keenam, raddis salam. Yang ketujuh, tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin, maksudnya kalau mengucapkan alhamdulillah. Adapun kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak kita doakan. Adapun kalau kita ragu-ragu apakah mengucapkan alhamdulillah ataukah tidak, karena tidak jelas, maka Ibnu Umar menjawab, yarhamukallah in kunta hamidallah. Semoga Allah merahmati kamu kalau kamu tadi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah benar 7 hal. Wa nahana an, satu, aniyatil fiddah, wadah perak. Dalam hadis yang lain juga wadah emas. Yang kedua, khatamid zahab, cincin emas, ini untuk laki-laki. Yang ketiga, al-harir, sutra, ini juga untuk laki-laki. Yang keempat, ad-dibaj, itu sutra dibaj. Karena sutra itu bermacam-macam. Maka ada sutra dibaj, ini termasuk sutra yang istimewa. Wal qassi, sutra qas, yang dibuat di kota Qas, maka dinisbatkan kepada kota tersebut, al-qassi. Ada juga yang mengartikan qassi adalah sutra jelek. Maka kalau diartikan sutra jelek, berarti sebaliknya dibaj. Dibaj itu yang sutra istimewa, qassi ini sutra yang jelek. Berarti maksudnya semua jenis sutra, jelek, biasa, atas, semuanya adalah dilarang. Adapun istabrok, ini nomor 6, itu adalah sutra tebal, sebagaimana disebutkan dalam Quran, min sundus wa istabrok. Sundus tipis, istabrok tebal. Jadi Arabnya dengan terjemahannya serupa ya. Sundus tipis pakai sin, istabrok tebal pakai ba atau b. Nah, berarti cuma ada 6, kurang 1. Yang ketujuh, ini disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu dilarang dari mayasir. Mayasir itu adalah lemek dari sutra di atas pelana. Di pelana kuda biasanya ditambahi lemek. Nah, lemeknya itu dibuat dari sutra, itu yang dilarang. Kalau dari selain sutra maka dipersilahkan. Hadis nomor 2 dalam kitab saya, wa an Ummil Ala radhiyallahu anha imra'atin minal ansar bai'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat annahu qusimal muhajiruna qur'atan. Orang-orang muhajirin dibagi dengan undian. Maksudnya dibagi ini untuk di tempat tinggalkan di rumah-rumah orang Ansar, karena muhajirin tidak punya rumah di Madinah. Fatara lana, maka jatuh pada kami Uthman bin Maz'un. Jadi undiannya jatuh pada Ummul Ala. Fa'anzalnahu fi abiyatina fawaji'a waja'ahu alladhi tuwfiya fi, sakit. Falamma tuwfiya wa ghussila wa kuffina fi athwabihi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu rahmatullah alaika Abas Sa'id. Menunjukkan bolehnya bicara kepada orang yang sudah mati dengan doa seperti ini. Fasyahadati alaika laqad akramakallah.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudriki anna Allah qad akramahu." Nah, jadi Nabi hanya mengingkari kalimat yang kedua. Tapi kalimat pertamanya mendoakan atau mengajak bicara orang mati tidak dilarang, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri juga pernah bicara kepada orang yang sudah mati, yaitu pada saat bicara kepada orang-orang yang dimasukkan di sumur Badar. Demikian juga Nabi bicara kepada cucunya yang sudah mati, wa inna bifiraqika ya Ibrahim ya lamahzunun. Sesungguhnya kami pisah denganmu, kami sedih. Faqultu bi abi anta ya Rasulullah, faman yukrimuhu Allah. Faqala amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin ay al-maut. Wallahi inni la arju lahul khair ay al-jannah. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Saya sendiri tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepada saya di akhirat kelak. Ini sesuai dengan surat Al-Ahqaf ayat 9. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Tapi surat itu diturunkan sebelum surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Jadi setelah itu Nabi mengetahui bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pasti masuk surga. Qalat fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan. Kalau ingin mentazkiyah seseorang, maka dalam hadis yang lain Nabi sebutkan wallahu hasibuhu. Allah yang akan menghisapnya. Saya tidak mengetahui hakikatnya, maksudnya begitu. Dalam riwayat Bukhari juga ya. Man kana minkum madihan akhahu la mahalata falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. Siapa yang ingin memuji seseorang, maka hendaklah mengatakan, saya menyangka fulan itu begini dan begitu, sementara Allah lah yang akan menghisapnya. 63. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu maqala lama qutila abi. Tatkala bapak saya Abdullah bin Haram dibunuh, maksudnya dalam perang Uhud, dan waktu itu tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi oleh orang-orang musyrik. Ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki, menunjukkan bolehnya membuka wajah orang yang sudah mati apabila diperlukan. Wa yanhauni anhu, yaitu anil buka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Menangis tidak dilarang karena menangisnya cuma menangis biasa. Yang dilarang adalah menangis yang disertai dengan ratapan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Ummu Aiman yang meratapi mayit. Sementara Ummu Aiman mengatakan, Anda juga menangis. Maka Rasulullah menjawab, saya tidak menangis. Artinya saya tidak menangis seperti yang kamu lakukan, yaitu meratap. Saya menangis biasa. Nah, di sini tidak dilarang oleh Nabi karena menangisnya menangis biasa. Faja'alat ammati Fatimatu tabki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabkin aw la tabkin ma zalatil malaikah tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu. Masih dinaungi oleh malaikat, dinaungi dari panasnya matahari. Karena waktu itu di medan Uhud, sehingga medannya terbuka, ada terik matahari. Sampai diangkat masih dinaungi oleh para malaikat. Dan Abdullah, bapaknya Jabir, ini termasuk dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, bahwasanya bapaknya Jabir ini diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, apakah kamu pengen sesuatu? Ternyata dia pengennya balik ke dunia untuk mengalami mati syahid yang kedua. Maka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bapaknya Jabir minta kepada Allah, tolong disampaikan kondisi saya kepada orang-orang yang belum wafat. Maka Allah menurunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini ayat turun gara-gara bapaknya Jabir bin Abdullah ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dua ayatnya. 44 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi, melelayukan Raja Najasyi namanya Ashamah An-Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari kematiannya, matinya tahun 9 Hijriyah. Jadi di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia belum pernah ketemu dengan Nabi, sehingga Najasyi ini bukan sahabat, tapi dia masuknya mukhadram. Mukhadram adalah orang yang sudah iman di masa Nabi tadi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukhadram itu termasuk tabi'i, tapi tabi'i yang istimewa karena dia sudah Islam sejak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain Najasyi, antara lain Abu Muslim Al-Khawlani, antara lain Uwais Al-Qarni, ini semuanya para mukhadram. Kharaja ilal musalla, beliau keluar ke tempat lapang, disebutkan oleh Suhaili ini di Al-Gharq, di Baqi'il Gharqad, di dekat pekuburan Baqi'il Gharqad. Maka ini menunjukkan salat jenazah di luar masjid. Fasaffa bihim wa kabbaru arba'an. Dan salat jenazah di luar masjid ini termasuk sunnah mahjurah. Maka hadis ini bisa dikumpulkan dalam satu kitab Al-Arba'in fis Sunnatil Mahjurah. 40 hadis tentang sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Ini siapa yang disuruh nulis? Yang disuruh nulis Arba'in Sunnah Mahjurah siapa ini? Atau siapa yang mau nulis? Ini siapa nih? Jadi supaya antum semuanya ahli menulis. Guru saya Syekh Mustafa Ali Yaqub mengatakan wala tamutunna illa wa antum katibun. Ustazah Ismiati itu nulis 2 kitab, satunya Mukhtasar Usul Fikih, satunya Tafsirul Quran bil Quran. Nah, kemarin saya upload di Kutubul Indonesiyin, Al-Kutubul Arabiyah lil Indonesiyin, itu saya lihat sudah ada 60 yang membacanya, 60 orang. Insya Allah kalau dibiarkan kitab itu akan lama-lama dibaca banyak orang. Ini pahalanya mengalir kepada yang menulisnya insya Allah ta'ala. Jarang perempuan menulis. Sehingga kalau ada perempuan menulis, itu yang minat membaca lebih banyak. Jadi kalau tulisannya Ummu, nah itu sudah pada tertarik. Tulisannya siapa nih dibaca. Nah, kalau Abu, udah biasa. Jarang orang tertarik. Ustaz Zakaria ya, Arba'in Sunnah Mahjurah. Ya, nah waktunya 1 bulan. Berarti pertemuan berikutnya udah bisa kita baca di sini. Kalau susah ya dibagi ya. Antum 20, nah, sebelahnya 20. Nah, 20 20 pas 40. Atau sama istri, 20 suami, 20 istri. Nah, enaknya kalau istrinya ustazah gitu. Bisa joinan. Tapi saya belum berhasil ngajak istri saya nulis. Karena dia terkesan dengan perkataan Syekh Ahmad Syihabi. Syekh Ahmad Syihabi saya tanya, Syekh, katabta syai'an? Beliau mengatakan, al-kuttabu katsir wal qurra qalil. Nah, maka beliau katakan lebih bagus banyak membaca daripada nulis atau membaca. Tapi menurut saya menulis itu wajib membaca. Tidak mungkin kita menulis kalau tidak membaca. 45 wa an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-rayata Zaidun. Dalam perang ada rayah, bendera besar, ada liwa, bendera kecil. Zaid maksudnya Zaid bin Harithah, anak
angkat Nabi SAW. Ini dalam perang Mu'tah yang terjadi pada 9 Hijriah. Fa'usiba, maka maksudnya dia mati. Thumma akhadaha Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, fa'usiba. Ja'far ini lakopnya adalah Abul Masakin. Sebagaimana Zainab istri Nabi, lakopnya adalah Ummul Masakin. Karena Ja'far bin Abi Thalib ini sangat suka untuk mengunjungi orang-orang miskin, mengajak mereka makan di rumahnya, dan menyajikan apapun yang dia mampu kepada mereka. Maka disebut sebagai Abul Masakin. Thumma akhadaha Abdullah bin Rawahah fa'usiba wa inna aynai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadrifan, menunjukkan bolehnya menangis apabila tanpa rataban. Thumma akhadaha Khalid bin al-Walid min ghairi imratin ay min ghairi amrin nabi, tanpa diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafutiha lahu, lalu dimenangkan untuknya. Kemenangannya Khalid dalam perang Mu'tah itu adalah berhasil membawa pulang pasukan kaum muslimin tanpa bisa dihabiskan oleh musuh. Jadi bukan menang alias orang-orang kafir kalah, tidak ya. Karena jumlahnya tidak imbang, umat Islam cuma 3.000, sementara orang-orang kafir itu berlipat-lipat, mungkin 10 kali lipat atau lebih, sehingga tidak imbang sama sekali perang tersebut. Nah, maka Khalid bin Walid berhasil membawa pulang kaum muslimin, itu dianggap oleh Nabi sebagai futihalahum. Karena orang-orang kafir ini mengira bahwasanya ada bantuan tambahan dari Madinah, sehingga mereka tidak berani mengejar. Kalau mereka tahu bahwa itu ternyata taktiknya Khalid, mereka akan kejar kaum muslimin, dibasmi 3.000 ini. Nah, Khalid kan pencarkan pasukannya, ada yang di selatan, ada yang di utara, ada yang di timur. Kemudian semuanya suruh untuk datang rame-rame sehingga debu beterbangan. Nah, sehingga dikira ini ada bantuan baru dari Madinah, sehingga ciut nyalinya para orang-orang kafir tidak berani menghabisi kaum muslimin saat itu. 46 wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minan nasi min muslimin yatawaffa lahu thalathun lam yablughul hingsa. Kematian 3 anak yang belum balik illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum, maka masuk surga. Kata-kata 3 ini bukan pembatasan karena kaidahnya al-adadu la mafhuma lahu. Seorang sahabat Nabi bertanya, "Wathnani?" Beliau menjawab, "Wathnani." Ummu Salamah bertanya, "Wasnani?" Beliau menjawab, "Wasnani." Jadi minimal sudah ada 2 orang yang bertanya. Kalau matinya 2 orang, maka tetap masuk surga. Dan matinya 1 orang pun juga tetap masuk surga. Kemudian di sini disebutkan lam yablughul hingsa, belum balik. Kalau anaknya sudah balik, maka menurut para ulama bitoriqil aula, itu lebih pantas untuk masuk surga. Karena susahnya hati orang tua kematian anak yang sudah balik, ini lebih dahsyat daripada yang belum balik. Yang belum balik itu jadi tanggungan orang tua. Tapi yang sudah balik ini bisa membantu orang tua. Apalagi kalau anaknya seorang yang najib, seorang yang banyak manfaatnya kepada bapaknya, sehingga bapaknya sangat kehilangan ketika anaknya mati. Nah, ini sangat lebih pantas untuk mendapatkan fadilah ini daripada orang yang kematian anaknya yang masih bayi, yang masih belum memberikan manfaat kepada orang tuanya. Seperti Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah, ketika kematian putranya Ustaz Ali Faqihuddin, itu sangat sedihnya bukan main. Karena tampaknya yang paling najib dari kalangan putra-putra beliau ya Ustaz Ali, yang bisa membantu aktivitasnya Ustaz Mudzakir dalam mengelola pesantrennya. Tapi justru diambil oleh Allah yang paling membantu beliau dalam pesantrennya. Ini saya yakin termasuk dalam hadis ini, illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Dan menurut saya wallahu alam bisawab, sengaja Allah ambil Ustaz Ali Faqihuddin bukan yang lainnya, supaya ta'alluq hatinya Ustaz Mudzakir kepada Allah itu lebih kuat. Jadi tidak ada ta'alluq kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa ulama sufi bahwasanya
Allah itu yaghar, Allah itu cemburu ketika hatinya seorang walinya terikat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang berkaitan dengan itu dihilangkan oleh Allah supaya fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya ini panjang, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo Ustaz.